Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saat ini kita akan kembali beribadah, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan dulu agar Tuhan memimpin dan memberi hikmat pada kita agar kita bisa mengerti dan memahami apa yang akan dikatakannya melalui firman-Nya pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk kami boleh menerima kembali makanan rohani kami yang berasal dari Engkau ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu atas setiap kami. Buat kami mengerti dan buat kami meneladani apa yang Kau ajarkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami, jadikan hati kami menjadi tempat yang subur untuk Kau tanami benih kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan benih kebenaran firman-Mu, dan Engkau yang pakai hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus dan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita. Amin. Saya percaya kita semua dipenuhi sukacita, dipenuhi kebahagiaan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada beserta kita. Dimanapun kita berada, meskipun saat ini kita tidak bersama-sama di tempat ini, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua di rumah masing-masing boleh beribadah bersama-sama keluarga, boleh menyatukan hati bersama keluarga, dan tentunya kita akan ada kesatuan roh meskipun kita tidak ada di tempat yang sama untuk saat ini. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali saat ini kita mau menerima benih kebenaran firman Tuhan. Ya, saya sudah kirimkan ke Bapak Ibu yang berjemaat di GBI Narwastu ya untuk bahan ibadah ya, bahan ibadah di rumah untuk setiap jemaat. Dan saat ini kita mendapat tema dari BPH yaitu tentang kasih dan pengampunan. Ya. Nah, yang minggu lalu kita sudah belajar tentang murah hati. Nah, ini juga merupakan berhubungan juga dengan yang namanya kasih. Tapi saat ini kita mau lebih belajar lagi tentang kasih dan pengampunan. Oke ya, kita mau buka bersama-sama terlebih dahulu ayat Alkitab yang mendasari firman Tuhan pada hari ini. Kita buka di kitab Lukas 6 ayat 27 sampai ke 29. Ya, kita mau baca di kitab Lukas 6 ayat 27 sampai ke 29. Di sini dikatakan untuk perikopnya berjudul Kasihilah musuhmu. Saya bacakan mulai ayat ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ya, demikian yang firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, di sini kita mau belajar tentang kasih. Ya, mungkin kita semua tahu ya, sudah belajar, sudah pernah mendengar mungkin mendengar firman Tuhan tentang kasih, mendengar pengajaran tentang kasih. Ya, mungkin saya juga sudah nggak perlu menjelaskan lagi apa itu kasih ya. Bapak Ibu semua sudah tahu tentunya. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, Bapak Ibu semua sudah tahu apa arti kasih, apakah kita sudah bisa menerapkan dalam kehidupan kita? Ya, saya yakin jawabannya mungkin belum 100%, tapi saya yakin Anda sudah
mencoba untuk melakukan. Sudah ada tindakan-tindakan kasih yang Bapak Ibu lakukan. Ya, saya benar-benar tahu. Ya, saya tahu, saya juga beberapa kali melihat ada tindakan-tindakan kasih yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tapi apakah sudah sepenuhnya itu seturut dengan apa yang Tuhan mau? Ini yang perlu kita koreksi dalam hidup kita masing-masing. Ya, kita sebagai umat-umat percaya mungkin setiap hari kita menemui masalah-masalah yang menguji kasih yang ada di hati kita, Bapak Ibu. Ya, Pak ya. Sekarang di gereja juga, ya, antara pelayan satu dan pelayan satunya terjadi gesekan. Itu sudah wajar, ya, lumrah, pasti terjadi dimanapun, nggak hanya di gereja, di lingkungan, di kerjaan. Hal-hal yang menguji kita tuh banyak. Lalu apakah kasih itu benar-benar bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Pertanyaannya di situ, Bapak Ibu. Mari pada saat ini kita belajar, ya. Kita belajar beberapa poin tentang yang namanya kasih. Ya, saya yakin dari BPH memberi tema ini tidak asal beri tema, karena mungkin BPH tahu apa yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat Tuhan, terutama jemaat-jemaat Gereja Bethel Indonesia. Mungkin sebagian besar kita sudah tahu, sudah khatam belajar tentang kasih, tapi namanya manusia sering lupa, sering tidak mengaplikasikannya walau sudah tahu. Oleh karena itu mari kita sama-sama renungkan kembali, apakah kita ini sudah benar-benar berjalan seturut firman Tuhan? Apakah kita ini sudah memiliki kasih seperti yang Tuhan inginkan? Ya, kita mau belajar sekarang kalau dari ayat 27 tadi, kita belajar, kita baca sekali lagi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, suruh mengasihi musuh. Mungkin kita tidak punya musuh, bisa jadi, ya, kita bisa ngomong aku nggak punya musuh, aku nggak punya lawan, ya, nggak punya musuh. Tapi kadang kita jengkel terhadap orang, ya, kita emosi terhadap rekan kerja kita mungkin. Nah, dari situlah kasih kita diuji. Bagaimana kita mengontrol diri kita. Ya, dari ayat ini kita belajar. Kasih itu adalah perbuatan, bukan cuman omongan. Bukan cuman di mulut aja. Gampang di mulut kita bilang kasih. Tapi dalam ayat yang sudah kita baca tersebut jelas dikatakan, berbuatlah baik. Di sini berbuatlah baik. Berarti baik atau kasih itu adalah sebuah perbuatan. Ya. Nah, jadi orang bisa melihat tentang kasih yang ada dari diri kita itu dari mana? Ya dari perbuatan kita. Bukan dari omongan kita. Banyak hamba Tuhan yang khotbah kasih. Kita harus mengasihi, kita harus mengasihi sesama kita. Tapi di luar apakah sesuai dengan yang dikatakan? Banyak yang konsisten, yang sesuai. Tapi banyak juga yang mungkin keluar dari gereja lupa melakukannya, lupa mengaplikasikannya. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan ke kita. Kita harus melakukan kasih dengan perbuatan, tidak hanya dengan omongan. Ya, dalam kehidupan kita sering jengkel terhadap seseorang, atau mungkin kita sering ditipu, kita sering difitnah. Nah, rasanya gimana, saudara? Di hati ini dongkol. Ya, ada omongan gini, ya. Rasanya tuh dongkol, susah. Gimana aku menerapkan kasih?
Gimana aku harus berbuat baik kalau si A itu selalu memfitnah aku? Gimana aku harus berbuat baik kepada si B kalau dia terus menipu aku? Itu Tuhan sedang menguji hati kita, Bapak Ibu. Saya mau bilang Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin di sekitar kita banyak orang yang saya katakan tadi, suka memfitnah, suka menipu. Itu urusan mereka Bapak Ibu. Kenapa mereka kok suka memfitnah? Kenapa mereka suka menipu? Kenapa mereka suka mengambil keuntungan dari kita, suka merugikan kita? Kenapa? Ya karena itu yang mereka punya. Jadi ya Bu, apa yang ada di hati orang, apa yang mereka punya di dalam hatinya itu yang akan keluar. Ya, jadi kalau yang ada di hatinya kejahatan, yang ada di hatinya suka memfitnah, itu yang akan keluar, itu yang akan diperbuatnya. Ya, jadi tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, yang ada di hati kita adalah kebaikan, maka keluarnya kebaikan. Ya, jadi kalau yang ada di hati orang itu adalah kejahatan, yang keluar pasti kejahatan. Tapi kalau yang ada di hatinya adalah kebaikan, maka yang keluar itu pasti adalah kebaikan. Ya, saya juga mau bilang, jangan pedulikan omongan orang. Kalau mereka memfitnah, mereka menjelek-jelekan kita, mereka mengatakan sesuatu pada kita, mencoba menjatuhkan kita. Jangan dengarkan, jangan pedulikan, terserah. Orang bilang, kamu nggak akan diberkati, terserah. Orang bilang, kalau gitu terus, kamu nggak akan maju, terserah. Karena apa? Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Tapi hidup kita ditentukan oleh setiap perkataan firman Allah yang masuk ke telinga dan tertanam di hati kita. Ya saudara, ini yang Tuhan inginkan. Ya, jadi terserah orang lain mau berbuat apa ke kita. Yang penting kalau ada kebaikan yang tinggal di hati kita, ada kasih yang tinggal di hati kita, itu yang akan terpancar keluar. Ya, makanya seperti yang sudah saya katakan tadi, hidup kita ini tidak tergantung apa kata orang, tapi tergantung dari setiap perkataan firman Allah yang kita terima. Jadi kalau kita bisa menerima perkataan firman Allah dan menanamkannya di hati kita, maka kebaikan itu, kebaikan yang berasal dari firman Allah itu yang akan terpancar keluar dari hidup kita. Ya, jadi kita mau sama-sama belajar. Kita belajar kasih yang Tuhan ajarkan ini. Enggak mudah, tapi ingat Bapak Ibu, kita semua sudah diberikan kemampuan dan kita semua sudah diberikan ini loh, sebuah pedoman yang mengajarkan kita, yaitu firman Tuhan. Ini pegangan kita. Ya, jadi kalau firman-Nya boleh tertanam di hati kita, maka firman itu yang akan terpancar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab jangan asal baca. Percuma kalau asal baca dalam istilah saya waktu kuliah dulu, saya kuliah di Fakultas Bahasa Sastra Inggris, itu kalau baca, asal baca itu namanya screening aja. Jadi asal baca yang penting selesai bukunya. Percuma Bapak Ibu, kita sebagai umat-umat Allah, kenapa harus membaca Alkitab? Supaya firman Allah ini tertanam di hati kita. Bagaimana caranya kalau firman Allah ini tertanam di hati kita kalau kita tidak memahami maksud dari firman Tuhan ini? Oleh karena itu, saya harapkan Bapak Ibu Saudara semuanya kembali semangat membaca Alkitab, terutama yang mengikuti ABA, ya, dan yang belum mengikuti ABA saya himbau untuk bisa bergabung, bisa menghubungi ke saya atau Mbak Novi atau mungkin Ibu Jenny, ya, untuk bisa dimasukkan ke grup ABA. Ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ikut di ABA, jangan asal cepet-cepetan aja. Yang penting apa? Yang penting memahami. Pahami nggak masalah kalau kamu cuma baca satu ayat, satu pasal aja. Belum mudeng,
tadi apa toh? Aku kok nggak mudeng. Nggak masalah, ulangi lagi. Ya, ulangi, baca lagi. Baca lagi, belum mudeng, baca lagi. Ya. Jadi kita harus memahami apa yang menjadi firman Tuhan yang kita baca. Banyak hamba Tuhan itu yang mereka bisa baca satu pasal bisa sampai 4-5 kali. Ini benar Bapak Ibu. Ya, terutama kalau saya baca perjanjian lama tuh Bapak Ibu. Baca perjanjian lama bilangan ulangan. Apalagi kalau sudah masuk itu nama-nama apa silsilah-silsilah, susah memahaminya. Enggak masalah, kita ulangi lagi. Enggak perlu langsung loncat supaya cepat ke ayat berikutnya. Ya, enggak perlu. Ulangi lagi, yang penting paham. Ya, yang penting mengerti. Karena kalau kita sudah memahami, sudah mengerti apa maksud firman Allah tersebut, maka firman Allah tersebut bisa tertanam di hati kita. Ya. Jadi jangan malas untuk mengulangi lagi Bapak Ibu. Ya, jangan malas karena yang terpenting adalah pemahaman, bukan isen kalau aku masih ketinggalan. Ya. Isen aku kalau teman-temannya sudah ayat berikutnya aku tak ngoyak cepat. Ya. Jangan. Yang penting paham. Kalau sudah paham lanjut ke ayat berikutnya enggak apa-apa. Ya, memang firman Allah itu kadang memang harus dipahami berkali-kali baru kita bisa mengerti. Ya, jadi Bapak Ibu saya himbau untuk terutama yang sudah berpartisipasi di ABA, sudah ikut di ABA, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memahami. Ya, di ABA itu tidak mengharuskan untuk membacanya harus banyak, harus cepat. Ya, kenapa kok marker di ABA itu menentukan hari ini baca contohnya Mazmur 1. Besok Mazmur 2, kenapa cuma satu-satu aja? Ya karena apa? Dalam satu hari itu kalau bisa ayat itu dipahami Bapak Ibu. Baca Mazmur 1, belum mudeng, ulangi lagi dari ayat 1 sampai paham. Ya. Jadi besok tinggal ganti ke ayat kedua, ngikutin aja nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nggak usah cepet-cepetan. Yang penting apa? Disiplin. Baca setiap hari, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan tersebut. Ya, pasti nggak akan ketinggalan. Ya, yang penting apa? Paham dan juga kita disiplin. Jadi nanti tidak tertinggal jauh kalau kita mau disiplin. Ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke topik kasih tadi ya. Kalau kita bisa memahami firman ini, ya, di firman ini banyak ya, di Alkitab itu banyak sekali ajaran-ajaran termasuk kasih. Kalau kita sudah belajar tentang kasih di firman Tuhan ini, kita memahami kasih, memahami segala soal kasih dan pengampunan yang Tuhan ajarkan, maka kasih itu juga akan tertanam di hati kita dan kita bisa mengeluarkan kasih itu, menunjukkan kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Ya, demikian tentang kasih dan berbuat baik. Kalau kita yang masuknya ini baik, apa yang kita masukkan ke hati kita baik, termasuk firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini jelas baik. Segala yang diajarkan oleh firman Tuhan ini jelas baik. Kalau kita mau menerima firman Tuhan dalam hidup kita, maka yang kita punya itu adalah kebaikan. Maka kalau yang kita punya kebaikan, yang kita keluarkan juga adalah kebaikan. Baik, lalu yang poin kedua, di ayat ke-28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berbahagialah bagi orang yang berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita disuruh berdoa untuk orang yang mencaci kita, untuk orang yang sudah menjelek-jelekan kita. Kita disuruh mendoakan. Ya memang jengkel, tapi apa, kembali ke tadi. Kasih itu adalah perbuatan, bukan omongan. Kita mengontrol hati kita.
Kalau firman Tuhan tinggal di hati kita itu nggak akan sulit. Karena Tuhan sebenarnya sudah memberikan modal yaitu firman Allah. Dan Roh Kudus juga selalu bekerja dalam hati kita. Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan. Jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Ayo berdoa. Berdoalah untuk orang yang menyakitin kamu. Rasanya sakit di sini, tapi ya kita ingat kisah Yesus. Sakitnya lebih sakit siapa? Sakit kita atau sakit Yesus? Ya kebetulan ini kita mau menjelang Paskah. Kita bisa nanti waktu Paskah mengingat kembali, ya. Kita mengingat kembali akan perjalanan Yesus di dunia. Kita lihat Yesus kita, Yesus Kristus sudah disakiti sedemikian rupa, disiksa, akhirnya mati di kayu salib. Tapi apa yang dikatakan dia waktu di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka. Dia berdoa pada Tuhan, pada Allah, supaya Allah mengampuni orang-orang yang sudah berbuat sedemikian rupa terhadap Yesus. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Ini loh poin pentingnya yang Tuhan ajarkan. Saya nggak hanya ngomong aja, ya. Karena apa? Karena Yesus sendiri sudah membuktikannya. Jadi Yesus juga nggak cuma ngomong, nggak cuma ngajar kasih. Tapi dia juga sudah mempraktekkan kasih yang maksimal tersebut, kasih yang total tersebut. Bahkan dia mendoakan orang-orang yang sudah berbuat dosa, mendoakan orang-orang yang sudah menyiksa dia. Ya, memohonkan ampun terhadap orang-orang tersebut. Ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Kalau ada orang menyakiti kita, orang merugikan kita, membuat kita jengkel, tarik nafas Bapak Ibu. Tarik nafas, doakan. Saya yakin iman Bapak Ibu Saudara sudah dewasa. Tidak bayi lagi. Orang dewasa itu gimana? Orang dewasa bisa mengontrol hati. Bisa mengontrol perbuatannya. Enggak seperti anak kecil yang masih semaunya sendiri. Aku mau permen ya harus dibeliin. Kalau enggak nangis. Ya, enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua di sini imannya sudah kuat. Sudah dewasa, makanannya juga sudah makanan keras, ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa mempraktekkan hal ini. Berdoa untuk orang yang sudah menyakiti kita. Enggak mudah, tapi Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan pada kita kalau kita mau dan kita sudah memahami benih kebenaran firman Tuhan, memahami ajaran-ajaran yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Yang ketiga, mengampuni. Ya, dari ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Loh kok gitu? Orang sudah nyakiti aku, malah suruh nyakiti lagi. Kok gitu? Secara manusia, moh, wegah. Ih, aku sudah disakiti gitu, masih suruh berbuat baik ke dia, masih harus mengampuni ke dia. Tapi ini yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Ya. Mengampuni. Gampang kalau kita mengampuni orang yang mungkin sudah berbuat sesuatu ke kita yang merugikan kita, salah ke kita, tapi nggak terlalu menyakitkan, nggak terlalu berat. Contohnya kalau misal orang menjatuhkan piring kita, gampang, ya wes nggak apa-apa,
Dia minta maaf gak apa-apa, cuma piring aja. Tapi kalau orang tersebut sudah menyakiti hati kita, masihkah kita dengan mudahnya memberikan pengampunan? Jadi pengampunan di sini bukan berkata soal kesalahan-kesalahan kecil saja, tapi juga semua kesalahan, baik kesalahan besar maupun kecil, kita harus berani dan bisa mengampuni, memaafkan. Dulu waktu saya melayani anak-anak muda, ya, saya dulu ada tergabung dalam tim pelayanan. Kita sering ke desa-desa, terutama di daerah lereng Gunung Merbabu sana. Kita sering sharing seperti itu, Bapak Ibu. Kebanyakan mereka itu ya namanya aja masih anak-anak SMP, SMA gitu ya. Kita satu tim pelayanan, kita sharing. Ada yang bertanya, aku sudah disakiti seperti ini. Dia sukanya giniin aku. Dia sukanya nyakiti aku. Sukanya membuli aku. Sukanya memfitnah aku. Terus aku harus gimana? Aku nggak bisa memaafkan. Nggak bakal. Dia tanya, nah terus yang harus aku lakukan gimana? Saya jawab, yang kamu harus lakukan, balas nggak apa-apa. Balas saja. Tapi pembalasan terbaik adalah lepaskan pengampunan. Saya bilang begitu. Pembalasan terbaik bukan pembalasan kita balas menyakiti dia. Enggak. Pembalasan terbaik adalah berikan pengampunan ke dia. Biar Tuhan yang bekerja. Masalah dia mau terima apa enggak, masalah dia memaafkan atau tidak, asal permohonan maaf orang yang bersalah tersebut tulus, yaitu urusan orang yang memaafkan. Saya bilang begitu. Nah, jadi kamu harus mau memaafkan. Kalau kamu tidak mau memaafkan, kamu yang salah di hadapan Tuhan. Ya, jadi lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Itu berat. Memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan besar terhadap kita itu berat. Nggak mudah. Tapi kita sebagai umat-umat Allah, kita ditantang. Ditantang untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus mau mengampuni, lepaskan pengampunan. Mungkin kadang kalau kita mengampuni, kadang malah bisa dimanfaatkan. Jangan khawatir. Kadang orang di dunia banyak, oh bodoh kamu, mbok maaf ke, lapor ke aja polisi, gini. Kalau yang penting kita mau memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, malah dia berbuat kesalahan lagi, apakah dia nanti malah membuli kita atau memanfaatkan kita, itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting urusan kita dengan Tuhan soal mengampuni ini, soal kasih ini sudah kita lakukan. Soal yang lain-lain dah itu urusannya dia. Yang penting urusan pribadi kita terhadap Tuhan. Ya, demikian Bapak Ibu, firman Tuhan tentang kasih yang diberikan dari BPH kepada kita. Ya, saya mencoba untuk membantu Bapak Ibu untuk lebih mudah lagi mencerna, untuk lebih mudah lagi memahami isi firman Tuhan yang sudah diberikan oleh BPH. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang kasih dan pengampunan. Ya, yang Tuhan inginkan kita mau menerapkan kasih terhadap orang lain. Biarlah kasih boleh terpancar dari hati kita. Kalau yang ada di hidup kita kasih, maka yang akan kita keluarkan juga kasih. Yang ada dalam hidup kita adalah kebaikan, maka yang akan kita berikan ke dunia luar adalah kebaikan. Nah, itu yang Tuhan minta, kita menjadi dampak terhadap dunia sekeliling kita melalui kasih dan kebaikan kita. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan benih kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah boleh mengajarkan kami untuk berbuat kasih, untuk boleh mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Kami sudah mendengarnya dan kami mau melakukannya Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau yang mampukan kami, ingatkan kami, biarlah kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu dan biarlah firman-Mu tersebut boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau yang terus tuntun langkah kami dalam kami menjalankan semua yang menjadi perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.